Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juliana Indiani, mahasiswa aktif Universitas Buana Perjuangan Karawang, Prodi Farmasi. Pada video kali ini, saya mengambil judul tentang pencegahan dan dampak anemia pada remaja, edukasi gizi dan gaya hidup sehat. Sebesar 41,9% remaja putri di Jawa Barat mengalami resiko anemia yang dapat mengakibatkan stunting. Pernah nggak sih kalian merasa cepat lelah meskipun aktivitas kalian tidak terlalu berat? Atau merasa pusing saat berdiri, lemah, letih, lesu, dan lemas, lalu pucat pada telapak tangan dan sesak nafas. Siapa dari kalian yang pernah mengalami itu? Banyak dari kita mungkin mengira itu cuman karena kurang tidur atau terlalu sibuk, tetapi itu adalah gejala awal bahwa tubuh sedang mengalami anemia. Kamu harus cek kadar hemoglobin di puskesmas atau di klinik. Jika kadar hemoglobin kamu kurang dari kisaran yang sudah ditetapkan dari tabel ini, maka kamu benar-benar mengalami anemia. Berdasarkan data riset kesehatan dasar tahun 2007, 2013, dan 2018, terlihat adanya tren peningkatan prevalensi anemia pada remaja. Pada tahun 2018, terdapat 32% remaja di Indonesia yang mengalami anemia. Hal ini berarti bahwa terdapat kurang lebih 7,5 juta remaja di Indonesia yang beresiko untuk mengalami hambatan dalam tumbuh kembang, kemampuan kognitif, dan rentan terhadap penyakit infeksi. Kasus anemia di Indonesia pada tahun 2025, terutama pada remaja putri, tetap menjadi perhatian utama. Data menunjukkan bahwa anemia masih menjadi masalah kesehatan yang signifikan. Dengan prevalensi yang tinggi, terutama di kalangan remaja putri, yang beresiko tinggi mengalami kekurangan nutrisi dan zat besi akibat pola makan yang tidak sehat dan menstruasi tiap bulannya. Remaja perempuan juga memiliki resiko anemia yang lebih tinggi dibandingkan dengan remaja laki-laki. Mengapa? Alasan yang pertama, karena remaja perempuan mengalami menstruasi tiap bulan. Menstruasi menyebabkan kehilangan banyak darah sehingga membutuhkan zat besi 3 kali lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Alasan yang kedua, yaitu diet ketat. Remaja perempuan seringkali menjaga penampilan dan keinginan untuk tetap langsing, dan diet yang dilakukan juga tidak memperhatikan zat besi, sehingga asupan gizi yang masuk kurang dari kebutuhan seharusnya. Dampak anemia pada remaja perempuan. Yang pertama, pelajar yang mengalami anemia akan mengalami gangguan fungsi kognitif pada anemia, terutama anemia defisiensi besi, berarti ada penurunan atau gangguan pada kemampuan berpikir, belajar, mengingat, dan mengambil keputusan. Yang kedua, perempuan akan beranjak dewasa, menikah, hamil, dan melahirkan. Yang ketiga, daya konsentrasi akan menurun. Pada penderita anemia, hemoglobin tidak bisa berfungsi dengan baik. Hemoglobin tidak bisa membawa oksigen ke otak. Akibatnya, akan mengalami pusing dan ngantuk dan tidak bisa konsentrasi dalam segala hal yang dilakukannya. Menurut salah satu jurnal, pada tahun 2022, prevalensi anemia di Indonesia mengalami peningkatan. Beberapa sumber menunjukkan prevalensi yang berbeda, seperti 48,9% pada ibu hamil dan 38,5% pada anak di bawah usia 5 tahun. Anak di bawah 5 tahun bisa mengalami anemia karena kebutuhan zat besi tinggi, asupan tidak cukup, cadangan zat besi yang terbatas, infeksi atau pola makan yang kurang baik. Anemia pada anak umumnya disebabkan kekurangan zat besi. Salah satu penyebab anemia pada anak adalah kondisi ibu sebelum dan selama kehamilan. Jika ibu sudah mengalami anemia sebelum hamil atau saat hamil,
maka cadangan zat besi bayi sejak lahir lebih sedikit, dan resiko bayi lahir prematur yang membuat bayi lebih rentan anemia. Yang pertama, mengonsumsi suplemen zat besi tiap minggunya. Yang kedua, mengonsumsi tablet tambah darah selama hamil dan kontrol rutin. Dan juga mengonsumsi makanan kaya sumber zat besi seperti hewani dan nabati. Sumber zat besi hewani seperti daging, telur, dan ikan. Sumber zat besi nabati seperti buah-buahan dan sayuran hijau. Maka dari itu, status gizi ibu sebelum dan selama hamil sangat berpengaruh terhadap resiko anemia pada anak. Tetapi dengan penanganan yang pencegahan yang tepat, resiko tersebut bisa dikurangi. Pada kasus yang terjadi di Karawang, yaitu ribuan remaja putri di Karawang diduga anemia karena seblak. Menurut Dr. Meta Herdiana Hanindita, seblak dan bakso tidak bisa menjadi penyebab utama anemia. Bisa juga karena konsumsi teh dan kopi yang sedang ngetren. Menurut Meta juga, seringkali mereka dietnya tidak teratur dengan benar. Misalnya, tidak mau makan nasi atau tidak mau makan lauk hewani. Terus, rela cuman hanya makan seblak atau minum boba saja untuk menggantikan makanan lengkapnya. Padahal, dalam teh atau boba, ada komponen teh yang punya zat tanin yang bisa menghambat penyerapan zat besi, yang pada akhirnya dapat menyebabkan anemia. Berikut adalah penyebab dan pencegahan lainnya, yaitu yang pertama ada pola makan tidak sehat, yang menyebabkan kurangnya asupan zat besi, padahal zat besi adalah komponen penting untuk produksi sel darah merah. Kita bisa mendapatkannya dari sumber hewani seperti hati ayam atau hati sapi, daging merah, dan telur. Sumber nabati lainnya seperti bayam, brokoli, kacang-kacangan, tahu, dan tempe. Contohnya seperti kebiasaan minum teh yang berdekatan dengan waktu makan, karena teh mengandung tanin. Lalu, makan makanan junk food yang dimana makanan ini rendah zat besi. Vitamin C membantu penyerapan zat besi dalam tubuh. Jadi, biasakan makan buah-buahan seperti jeruk, tomat, atau jambu biji, terutama saat atau setelah makan makanan kaya zat besi. Mengonsumsi tablet tambah darah yang berfungsi untuk meningkatkan hemoglobin dalam tubuh dan menggantikan zat besi yang terbuang pada saat menstruasi. Tablet tambah darah tidak dapat menyebabkan keracunan, sehingga aman dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu. Dapatkan tablet tambah darah di fasilitas pelayanan kesehatan, institusi pendidikan, dan lain-lain. Selanjutnya, jaga pola hidup sehat seperti tidur malam yang cukup dan teratur. Makan makanan 4 sehat 5 sempurna. Yang mengandung karbohidrat, protein, serat, kalsium, dan mineral. Serta tidak lupa olahraga minimal 1 kali seminggu agar badan kita tidak terasa kaku dan pegal-pegal. Dan jika kamu terlalu sering mengalami lemas, pusing, atau sulit konsentrasi, jangan ragu untuk periksa ke puskesmas atau ke dokter. Lebih baik mencegah dan tahu lebih awal daripada membiarkan tubuh terus kekurangan zat besi. Ingat, menjaga kesehatan adalah bentuk cinta kepada diri sendiri. Yuk mulai perhatikan asupan bergizi dan gaya hidup sehat dari sekarang. Bersama kita bisa mencegah anemia dan mewujudkan generasi yang lebih kuat dan berdaya.